Oke teman-teman, baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Malam ini gue share sedikit ya mengenai kebijakan KUR tahun 2023 yang mungkin sudah banyak yang baca juga ya. Teman-teman juga mungkin dapat share-nya. Kebijakan dari Kementerian Bidang Perekonomian ya, Koordinator Bidang Perekonomian mengenai kebijakan KUR 2023. Nanti kebijakan ini akan dituangkan dalam Permenko 2023. Nah, ada beberapa hal yang berubah ternyata ya. Banyak yang berubah, bukan beberapa. Cuman gue bakal share yang penting-penting aja ya nggak. Jadi biar nggak pusing lah ya, mau yang lain-lain gak usah. Teman-teman tahu yang berhubungan sama teman-teman aja, ya nggak. Yang pertama nih ya, yang gue share nih, yang pertama adalah teman-teman sadar nggak selama ini yang nasabah-nasabah KUR nih dapat subsidi bunga kadang-kadang ya nggak dari pemerintah. Mungkin ada yang sadar, ada yang enggak, ada yang diberitahu atau enggak ya. Beberapa kali pemerintah sudah memberikan subsidi bunga 3% selama ini kan. Nah, mulai 2023 subsidi bunga 3% itu sudah ditiadakan lagi. Jadi teman-teman sudah nggak dapat lagi subsidi bunga tuh. Kalau misalnya tiba-tiba ada uang masuk, subsidi bunga pemerintah, nah kedepannya udah dihapus. Oke, terus kemudian yang kedua adalah, yang penting lagi adalah total akumulasi plafon KUR menjadi 500 juta. Kalau dulu gue bilang tahun-tahun sebelumnya boleh kok berulang-ulang, tahun 2022 ya. Boleh berulang, misalkan udah lunas 500 juta, nanti boleh ngajukan lagi. Nah, kalau sekarang baik lagi ke kondisi sebelumnya, maksimal per NIK kalau sepengetahuan gua itu hanya 500 juta. Jadi kalau di atas 500 juta udah nggak bisa. Jadi nggak bisa lagi pengajuan berulang 500 juta, lunas lagi, terus ngajukan lagi boleh. Nggak. Kalau sekarang 500 juta ya udah, jatahnya sudah 500 juta aja buat orang itu. Seumur hidup. Jadi udah nggak bisa ngajuin lagi. Paling banter ganti nama pasangan ya enggak. Itu pun kalau pasangannya belum punya KUR kan, pasangannya juga udah 500 juta ya sudah. Selesai gitu kan. Oke, itu yang penting lagi. Terus berita baik atau berita buruk nih. Selanjutnya adalah mengenai KUR tanpa agunan tambahan 100 juta kan. Kita udah tahu kan 100 juta itu tanpa agunan tambahan. Peraturan sebelumnya juga seperti itu. Cuman di 2023 lebih ditegaskan lagi. Ya, ini berita baik berita buruk ya. Apabila eh, bank penyalur atau lembaga penyalur kredit meminta agunan tambahan sampai 100 juta, maka akan dikenakan sanksi. Ya, itu apakah seperti itu gue nggak ngerti ya. Kadang ada beberapa bank atau lembaga keuangan yang sampai 100 juta tetap minta paling nggak BPKB atau apa. Nah, ditegaskan lagi nih, betul-betul tidak boleh ada agunan tambahan seperti itu sih sampai 100 juta ya. Mudah-mudahan ya demi kebaikan bersama, nanti nanti di Permenkonya mungkin lebih detail ya. Ini baru kebijakan kan. Terus selanjutnya adalah penegasan syarat calon penerima KUR tidak pernah menerima kredit investasi dalam modal kerja. Jadi selama ini kan gue selalu berprinsip di video-video gue, jawaban-jawaban di komen, kalau pernah punya kredit usaha boleh nggak? Boleh kalau udah lunas. Yang yang sekarang tahun 2003 bahkan yang sudah lunas pun tidak boleh ngajukan KUR. Jadi kasarannya saya pernah punya kredit investasi 2 tahun lalu udah lunas, nggak boleh. Seperti itu ya, kecuali kredit konsumer ya. Kalau konsumer dari kemarin-kemarin juga boleh, nggak? Kredit konsumer boleh kan. Kalau kalau tapi kalau kredit usaha walaupun sudah lunas, sekarang ditegaskan tidak bisa lagi menerima KUR. Mungkin biar apa? Biar KUR ini tepat sasaran kepada orang-orang atau nasabah-nasabah yang belum bankable ya. Artinya kalau orang udah mendapatkan kredit usaha, investasi atau modal kerja, berarti sudah layak dong dikasih bank, udah bankable dong. Nah, KUR ini kan sebenarnya buat yang non bankable, yang belum bankable. Nah, seperti itu. Jadi siap-siap nih. Jadi orang yang pernah punya kredit usaha nggak bisa ngajuin KUR walaupun udah lunas. Gimana tuh? Setuju nggak? Siapa yang sekarang gue tanya, siapa pengusaha yang tidak pernah punya kredit usaha? Kayaknya jarang deh ya zaman sekarang ya. Paling nggak punya lah ya. Dan sekarang sudah tidak bisa menerima KUR. Nah, ini baru kebijakan sekali lagi ya. Nanti Permenkonya nanti sedang dibikinkan kan. Nah, mudah-mudahan sih ada perubahan ya nggak? Terus mengenai BPJS, plafon di atas 100 juta eh, wajib BPJS. Jadi kalau Anda punya bukan maksudnya punya keinginan ngajukan KUR 100 juta ke atas, KUR kecil, nah wajib
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Itu sih yang paling penting-pentingnya. Oh, sama ini juga nih. Bunga apabila pengajuannya lebih dari 1 kali. Nah, misalkan nih, teman-teman sekali ngajukan KUR. Oke, dulu. Nah, yang kedua bunganya nggak 6% lagi, tapi 7%. Nanti yang ketiga naik, bunganya 8%. Pengajuan lagi, keempat, naik 9%. Total akumulasi, nggak boleh lebih dari 500 juta yang penting. Jadi boleh top up, boleh. Tapi naik bunganya. Mantap kan? Paling itu aja sih yang penting. Kalau yang lain-lain sih lebih ke apa sih, kebijakan pemerintah secara umum ya. Tapi yang kena di kita kan itu sebenarnya. Yang paling penting, yang paling agak riskan itu tidak pernah mendapat kredit usaha. Wah, ini bingung gua. Gua aja bingung nggak. Jadi walaupun memang pemerintah pengen sasarannya kepada orang-orang yang belum bankable, tapi ya gue balik lagi, siapa orang-orang yang belum pernah punya kredit usaha, pengusaha? Jarang sekali ya. Paling nggak punya lah dia. Nah itu gimana teman-teman ya? Bingung gue juga. Paling itu aja guys yang bisa gue sampaikan tentang kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk KUR tahun 2023. Semoga nanti di Permenko finalnya mudah-mudahan ada hal lain yang menjadi pertimbangan ya. Ada masukan, ini kan hanya kebijakan ya. Mudah-mudahan ada masukan-masukan dari bank juga kan. Misalkan nggak mungkin Pak kita nggak bisa ngasih ke orang yang pernah kredit usaha. Ya memang sih secara logika betul sih KUR itu buat orang yang baru merangkak ya. Tapi ya sekali lagi, siapa orang yang belum pernah punya kredit usaha? Bukan orang sih, pengusaha. Susah kan? Ya nggak? Susah banget. Mudah-mudahan pemerintah memberikan pertimbangan lain. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan mengenai kebijakan KUR terbaru. Itu baru kebijakan, belum Permenko ya. Mudah-mudahan berubah. Semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi, kalau misalkan ada jawaban-jawaban gue komen yang bertentangan dengan peraturan terbaru 2023 ini, ya mohon di apa ya, semata-mata gue menjawab hanya untuk sesuai dengan peraturan tahun 2022. Peraturan 2022 seperti itu. Paling selalu gue jawab menurut peraturan tahun 2022, ya enggak? Pasti gue jawab gitu. Nah, untuk 2023-nya kita lihat nanti Permenko. Ini baru kebijakan, mudah-mudahan ada perubahannya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.